tangi kan mukulin, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo. Jin setan kan tak utusi, dedio sembarang, wujo layu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast kisah horor. Masih bersama dengan Ana di sini yang akan membacakan cerita horor email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor @gmail.com ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive. Ya, seperti biasa, aku akan membacakan cerita-cerita yang sudah dikirimkan teman-teman ya. Dan hari ini hari Sabtu tanggal 15 hari Sabtu tanggal 15 Agustus 2020. Sebenarnya sih aku ini ya update ceritanya itu kan hari Kamis kemarin. Tapi berhubung kemarin itu ya ada sedikit kendala, aku lagi sakit, asam lambungku naik. Jadi gak bisa update episode terbaru gitu. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Udah ada 3 cerita yang akan aku bacakan. Ini ya. Sebenarnya sih tadi itu aku agak sedikit kesel. Tapi ya it's okay lah, gak apa-apa. Jadi ada yang komen di salah satu ada komen di Instagramku, di salah satu postinganku, bahwa dia itu ngatain aku yang gak banget podcast aku. Ya it's okay aja, itu sih gak masalah ya. Itu bagi aku adalah salah satu kritik dan tantangan buat aku agar aku tuh lebih nunjukin jauh lebih baik lagi ya, seperti jauh lebih baik dari yang lalu-lalu gitu ya. Jadi ya bodo amat. Oke, langsung aja kita bacakan ceritanya. Ini cerita pertama datang dari email. Banyak banget email yang masuk, anjay, ceritanya panjang ya. Oke. Ini gak mau disebutin namanya ya. Ya, ntar dulu aku baca dulu. Takutnya nanti waktu aku salah baca. Oke, dia gak mau disebutin namanya. Ini datang dari email ya. Assalamualaikum. Saya mau menceritakan pengalaman mistis yang dialami oleh saya dan sahabat saya. Sebut saja nama saya A dan sahabat saya bernama S. Pengalaman ini kita alami saat masih sekolah menengah kejuruan di kota Jepara. Pada saat itu, aku sedang menemani si S di rumahnya karena keluarga si S sedang pergi menjenguk kakeknya yang sakit di Semarang. Pada saat itu bertepatan dengan hari Kamis. Saat itu yang namanya cowok, kalau udah ketemu sohibnya pasti ribut. Seperti kucing dan tikus. Itu merupakan hal biasa yang kami lakukan. Sampai azan maghrib berkumandang, kami pun segera mengambil air wudhu dan sholat maghrib. Sesudahnya sholat maghrib, si S pun pergi membeli makanan dan snack. Si S mengajakku, namun aku yang malas karena jalan menuju toko menanjak yang membuatku malas bukan jalannya, tapi apa yang kulihat di jalan saat ke toko karena saya dikaruniai penglihatan yang lebih dari kecil.
Oke, mungkin semacam kayak sixth sense ya. Dari kecil keluargaku sudah berusaha menutup mata batinku, tapi selalu gagal dan tak pernah bisa ditutup. Orang pintar yang berusaha menutup mata batinku pun mengatakan bahwa ini sudah nyampe mana tadi? Oh ini. Bahwa ini sebuah karunia dari sang pencipta. Jadi si S pergi sendiri sehingga meninggalkanku sendiri di rumahnya. Oh iya, rumah si S ini belakang rumahnya terdapat sawah dan kebun bambu yang mana aku paling tidak berani pergi ke belakang rumah S saat malam. Karena banyak penunggunya di sana. Terutama yang di kebun bambu yang paling serem bagiku. Saat itu aku sedang menonton TV di ruang tamu di rumah si S. Tapi anehnya hawa di rumah itu dingin sekali. Tak seperti biasanya. Aku pun menengok ke segala arah. Mencari sesuatu yang biasanya di setiap hawa dingin pasti ada sosok astral di sekitar. Atau hanya lewat, tetapi aku tak melihat apa-apa. Lalu tiba-tiba TV berpindah channel sendiri. Yang mana TV di rumah si S termasuk TV jadul yang hanya bisa dipindah channel dengan menekan button ya di TV-nya. Lalu terasa hawa merinding yang menusuk di bagian leher puncak di leher. Anjir, gak ada titiknya ini. Lalu terasa hawa merinding yang menusuk di bagian leher. Puncak gangguannya, keran di kamar mandi dihidupkan dan dimatikan terus-menerus. Aku yang udah kesal dan kesabaran dah habis, aku marah dengan mengatakan, "Opo sih ngeroweh hai? Mene ngetok nek kowe wani." Mene apa merene sih? Mrene ini seharusnya mrene ngetok nek kowe wani gitu. Jika ditranslate ke bahasa Indonesia, apa sih? Ganggu mulu. Sini tunjukin wujud lo kalau berani. Kayak gitu ya. Seketika angin bertiup. Dan tiba-tiba di depanku sudah ada sosok orang dengan tubuh bungkuk, dengan wajahnya yang hitam, dengan taringnya yang tajam, menatap marah kepadaku dengan berkata, "Aku wis ngetok, ape lapo kowe? Makno nek guyon ki ojo banter-banter, pribeni aku turu wae." Jika ditranslatekan, aku sudah kelihatan, mau apa kamu? Makanya kalau tertawa jangan keras-keras, ganggu aku tidur. Anjay. Dia nantang cuy, anjir, sumpah. Oke, setelah itu dia tertawa kencang yang membuatku lemas. Pucat dan hanya terdiam. Lalu sosok itu pergi menghilang seperti asap. Setelah itu si S datang dan langsung menghampiriku. Karena si S mengira aku kesurupan. Karena meski aku bisa melihat mereka, belum tentu aku bisa mengajak ngobrol mereka. Karena setiap aku berusaha berinteraksi dengan mereka, pasti langsung kerasukan. Setelah itu aku pun menceritakan hal tersebut ke si S. Si S pun berkata, "Mendinglah kamu cuma diliatin daripada aku ditemenin tidur."
itu merupakan salah satu pengalaman mistis saya dengan si S. Masih banyak pengalaman dengan si S yang berkesan tentang hal mistis. Mungkin lain kali aku akan ceritain di saat karya wisata, PKL, dan yang paling ekstrim saat si S disukai jin di rumah barunya. Maaf jika penulisannya agak kacau. Sekian dan terima kasih. Oke, terima kasih buat Mas A ya, karena dia gak mau disebutin namanya ya, untuk ceritanya. Anjay. Berarti ini emang yang sering digangguin itu temennya si S. Tapi si A kena imbasnya karena si A ini, Mas A ini punya kelebihan sixth sense gitu ya. Jadinya si S ini gak bisa ngeliat apa-apa, perantaranya si A kayak gitu kan. Dan lagian ngapain juga pakai nantang-nantang, aduh. Ya kayak gitu ya. Jadi biasanya tuh ya walaupun kita itu bertamu di rumah orang ataupun kita datang ke suatu tempat yang menurut kita itu asing ya. Ya kalau bisa itu tata keramanya juga dijaga ya, dalam hal perkataannya, tingkah lakunya, atau mungkin ya pokoknya sopan santun lah. Karena setiap tempat walaupun di rumah kalian sendiri itu pasti ada penunggunya gitu kan, yang udah nungguin sebelum kita menempati tempat tersebut kayak gitu. Jadi ini si A ini nantangin setannya gitu kan, nggak lapo kon ngono kan, nek bahasa Surabaya nek kon lapo ya apa tadi lapo kon rene nek wani ngetok kowe ngono, ngetok kon ngono, aduh. Ya itulah pokoknya. Jadi nantang terus akhirnya dibales dong sama setannya dengan sosok tersebut berbadan bungkuk, warna hitam legam, bertaring, mata merah, anjay. Berbadan bungkuk. Kayak bukan, kalau genderuwo bukan ya. Kalau genderuwo itu kan tinggi, gede, besar, berbulu. Kalau ini kan berbadan bungkuk, berwarna hitam legam, bertaring, dan matanya merah. Ini sosok apa aku juga gak tahu ya. Yang biasanya familiar itu kan genderuwo karena dia berbadan gede, besar, berbulu, berwarna hitam. Habis itu matanya merah, bertaring kayak gitu deh. Oke, ditunggu ya Mas A cerita selanjutnya. Ini pasti bakal ada cerita seru-seru lagi nih sama si Mas A ini ya, karena ceritanya kayaknya masih banyak banget. Biasanya tuh kalau orang punya kelebihan sixth sense gitu ya, pasti di banyak banget gangguannya. Oke, lanjut kita ke cerita kedua. Oh, salah ini. Bukan ini ya. Ini cerita kedua dari ini singkat, jelas, dan padat ya. Selamat malam Kak Ana. Ya, tolong disamarkan namaku ya. Bilang saja aku Anton. Oke, Anton. Aku mau berbagi kisah horor. Sebelumnya, aku bertempat tinggal di Jakarta Timur. Kita mulai ya Kak. Ini berjudul Jalan-Jalan Menuju Petaka. Aku lagi jalan-jalan keliling kota sama keluarga. Lagi asik-asiknya jalan, tiba-tiba sudah malam. Ya, udah malam. Kita lupa waktu. Tapi kemudian mobil aku mogok. Yang mogoknya itu pas banget di jalanan tengah kuburan lagi. Apes deh aku. Pas banget lagi malam Jumat. Aku jadi merinding nih. Oke, ceritanya maaf kalau ceritanya terlalu singkat. Lanjut, tiba-tiba ada penampakan pocong dan kuntilanak di samping mobil aku. Spontan aja kita kabur dan selamat sampai tujuan. Sudah sampai di sini dulu ya ceritanya. Oke.
Ini ceritanya cuma 3 baris guys, cuma 3 baris kalimat ya, anjay. Oke, ceritanya dari Anton ya. Ini gini ya. Ini aku aku jabarin ya ceritanya. Jadi ceritanya itu si Anton dan keluarganya lagi jalan-jalan nih ya. Jalan-jalan sampai mereka itu lupa waktu, tiba-tiba udah malam nih gitu kan. Ya mungkin malam atau hampir tengah malam lah. Kemudian waktu itu mobilnya mogok, dan waktu mobilnya mogok itu pas banget posisinya ada di tengah-tengah kuburan, jalanan tengah kuburan. Ini bisa terjadi loh guys, soalnya di daerah Surabaya itu ada namanya kembang kuning ya. The yellow flowers yang biasanya tempat ini bencong-bencong mangkal gitu ya. Di situ ada lagi namanya kuburan Rangka. Jadi kuburannya itu kalau kita lewat gitu ya, pokoknya itu kalau kita lewat area jalan kembang kuning sama makam Rangka itu ya, itu kita ngelewatin jalanan tengah-tengah kuburan gitu. Jadi sisi kanan sisi kiri itu kuburan. Kalau kalian orang Surabaya pasti tahu lah ini makam ya. Jadi ini mereka ini mobilnya mogok, dan mobilnya mogok itu pas berada di tengah-tengah jalanan kuburan gitu kan. Nah, terus tiba-tiba ada pas lagi ngotak-ngatik mungkin ya, lagi memperbaiki mobil, tiba-tiba itu mereka ngelihat sosok pocong sama kuntilanak lagi ada di posisi samping mobilnya. Terus secara spontan mereka ngelihat dan kabur gitu aja. Nah, kabur berarti mobilnya ditinggal dong. Kan posisinya mobilnya mogok gitu, atau mobilnya udah nyala. Kita nggak tahu ya ini ceritanya bagaimana, karena ceritanya singkat, jelas, dan padat banget ya. Singkat, tidak jelas, dan padat. Lebih tepatnya kayak gitu ya. Jadi kayak gitu guys ya. Oke, terima kasih ya Anton buat ceritanya, aku apresiasi banget. Oke, lanjut cerita selanjutnya. Wanjay. Wih, ini mah detail banget. Suka aku melihatnya. Oke, judulnya adalah Astral Projection. Oke, dia gak mau disebutin namanya juga. Aku sebut namanya siapa ya? Perkenalkan, nama saya jangan disebut. Ani ya. Aku ganti nama Ani. Perkenalkan, nama saya Ani. Saya ingin menceritakan pengalaman yang horor menurut saya. Dari kecil, sering sekali saya mengalami ketindihan atau yang disebutnya erep-erep tapi tidak parah. Puncaknya adalah setelah saya bekerja dan tinggal di kos-kosan. Tepat pada hari Sabtu, libur kerja, jam 10 pagi, tepatnya, karena tidak ada kerjaan, saya hanya nonton TV dan main HP. Oh ya, depan kos-kosan saya itu pasar, jadi akan jelas terdengar suara ramai meskipun dari dalam kamar. Tiba-tiba jam 10 pagi mati lampu. Jika mati lampu, kosan saya itu gelap gulita. Hanya ada sedikit cahaya dari celah-celah jendela. Karena tadi asik nonton dan main HP, jadi pas mati lampu tidak lama kemudian HP juga lowbat. Karena bingung mau apa, akhirnya saya memutuskan untuk tidur saja. Disinilah mulai. Sesaat setelah saya tidur, saya terbangun dengan kondisi masih gelap, dengan sedikit cahaya. Tapi pada saat saya bangun, saya melihat diri saya sendiri masih tertidur. Saya panik dan takut, berpikir apakah saya sudah meninggal.
Sempat saya mencoba jika saya menibani diri saya yang sedang tertidur, mungkin saya akan bangun. Sungguhan. Tapi apa? Saya mencoba bangun kembali dan tidak bisa. Saya masih terpisah. Saya coba berulang kali hingga 3 kali tetap tidak bisa. Di depan suara pasar masih ramai. Saya berpikir mungkin saya bisa minta tolong ke orang di luar untuk membangunkan saya. Lalu saya berlari keluar, berharap ada orang yang bisa menolong saya. Tapi tidak ada orang sama sekali di luar. Tidak ada orang sama sekali di luar juga. Gimana nih? Tapi tidak ada orang sama sekali. Ya, gitu maksudnya. Di luar juga gelap seperti saat tengah malam. Tapi saya tetap bisa mendengar suara-suara orang di pasar. Terpikir, apa saya coba ke rumah orang tua saya untuk minta tolong. Orang tua saya tinggal lumayan jauh, kurang lebih 8 kilometeran. Anjay. Saya kos agar dekat dengan tempat kerja. Tapi saya urungkan karena saya takut kondisi jalanan yang gelap. Mungkin kalau saya pergi beneran ke rumah ortu pada saat astral projection tadi, bisa jadi saya gak akan kembali beneran. Saya kembali masuk ke kamar, mendatangi tubuh saya yang masih terbaring, sambil doa-doa minta tolong sama Tuhan. Selesai amin, terdengar ada orang buka pintu gerbang kosan. Saya berlari keluar, berharap orang itu bisa menolong saya. Benar saja, saya lihat 2 orang wanita, mukanya tidak jelas, tapi saya tahu itu wanita. Lalu saya bicara kepada kedua orang itu agar membangunkan saya yang ada di kamar. Mereka setuju dan mau menolong. Gimana? Masuklah mereka ke kamar saya. Yang saya lihat mereka hanya menyentuh saya dan saya tidak tahu lagi karena saya sudah bangun sungguhan. Kaget, syok, saya menangis. Lalu saya rapi-rapi dan pulang ke rumah ortu saya karena saya terlalu takut. Itulah cerita saya, berharap bisa ditayangkan di podcast kisah horor. Terima kasih. Woi, sudah saya tayangkan Mbak Ani ya ceritanya. Oke, ini jadi ceritanya Mbak Ani ini mengalami astral projection ya, yang dia itu terpisah, rohnya itu terpisah dari raganya ya gitu ya, dari badannya kayak gitulah. Nah ini yang jadi pertanyaan ya, dua wanita itu siapa coba? Kok bisa pada saat itu kan Mbak Ani ini kan posisinya terpisah nih rohnya dari badannya. Secara kalau terpisah rohnya dari badannya, pasti manusia tidak akan melihat dia, kecuali kalau dia, manusia itu mempunyai kelebihan lah. Bisa jadi ya, mempunyai kelebihan. IndiHome lah, Indovision lah, Indomie, kayak gitu ya. Tapi ini posisinya 2 wanita yang sama-sama dia bisa melihat Mbak Ani ini. Tapi Mbak Ani itu gak begitu jelas ngeliat mukanya. Cuma dia tahu kalau dia tuh wanita, mungkin ngeliat dari postur badannya atau rambutnya kayak gitu ya. Cuma disentuh dan langsung bangun. Anjay. Apakah itu malaikat pencabut nyawa? Atau mungkin malaikat pencatat amal dan kayak gitu ya. Sumpah ini serem ya, gak bisa ngebayangin sama kita. Ini pernah terjadi sama teman aku, tapi dia itu posisinya itu memang pernah dalam keadaan sakit dan koma. Ini temanku kuliah pernah. Jadi temanku kuliah ini pernah mengalami koma karena dia sakit ya.
aku nggak tahu pasti ya sakitnya itu apa. Jadi dia tuh punya badan fisik yang lemah dan suka mimisan kayak gitu ya kalau kecapean dikit, dan dia tuh pernah koma selama nggak lama sih, 2-3 hari. Kalau mati suri nggak koma ya, soalnya masih ada denyut nadinya, denyut jantungnya itu ya, cuma posisinya dia tidak bisa bangun gitu kan. Dia pernah cerita sama aku kalau dia pernah mengalami astral projection. Jadi dia nggak tahu kalau itu namanya astral projection ya. Jadi dia tuh pernah kayak kebangun, rohnya itu kebangun, tapi dia pokoknya dia tuh ngelihat badan dia sendiri lagi terbujur di atas tempat tidur rumah sakit, bed rumah sakit, dalam keadaan banyak banget selang-selang atau alat-alat peralatan rumah sakit gitu yang nempel di badannya. Dan pada saat dia keliling-keliling rumah sakit itu dia nemuin banyak banget roh-roh pasien rumah sakit yang ada di situ gitu. Kalau dijadiin film bisa ya tuh, anjay, beneran. Tapi dia tuh kayak berkeliaran di luar itu selama 3 hari, kurang lebih 3 hari. Jadi dia itu mau masuk lagi ke badannya itu nggak bisa. Dia mikir itu dia bakal meninggal gitu loh. Tapi pada saat hari kedua apa hari ketiga itu dia itu kayak disamperin sama seseorang yang berjubah putih gitu ya, dan mengatakan ini belum saatnya kamu pergi gitu. Akhirnya dia balik badan. Dan katanya sih ya, ini katanya ya, pada saat dia itu mengalami astral projection itu dia itu serasa kayak udah lama banget, kayak sebulan, 2 bulan, 3 bulan kayak gitu, udah lama banget. Padahal pas dia bangun dia cuma tidur koma selama 3 hari aja. Itu sih cerita dari teman aku. Emang ya ini serem ya, nggak bisa ngebayangin kalau seandainya itu terjadi sama kita, terus kita tuh roh kita tuh terpisah dari badan kita, terus tiba-tiba kita nggak bisa balik lagi, wancay. Serem cuy. Oke, terima kasih ya buat Mbak Ani ceritanya. Oke, lanjut ke cerita terakhir ya, karena mungkin cerita dari Mas Anton itu pendek banget. Jadi kita tambah cerita terakhir. Cerita terakhir datang dari, ya tidak mau disebutkan namanya lagi. Aduh, ini aku kasih nama siapa ya? Inisial aja ya, Y gitu ya. Hai Kak Ana, nama aku tidak usah disebutkan ya, oke. Aku berasal dari kota Sumedang, Jawa Barat. Aku mau membagikan kisahku yang aku alami saat aku masih kecil. Kisahku ini berawal saat aku masih umur 10-11 tahun. Waktu itu kelas 3 SD. Saat itu aku seperti bocah pada umumnya yang hanya belajar, bermain, makan, dan lain-lain yang layaknya bocah pada umur tersebut. Tetapi ada suatu kejadian yang sangat membuatku teringat sampai usiaku yang sekarang berumur 19 tahun. Kejadian ini berawal pada suatu malam yang seperti malam-malam biasanya, yang hanya malam sunyi dan tenang. Aku hanya tinggal berdua dengan ibuku di rumah karena keluargaku sudah bercerai. Oke. Aku pada saat malam itu tidak mempunyai firasat atau merasakan hal ganjil yang akan datang. Dan pada suatu ketika, rasa kantuk pun datang. Aku bergegas menuju tempat tidur, dan aku tidur dengan ibuku saat itu. Saat mau tidur, aku membaca doa seperti biasanya, dan aku pun tertidur lelap. Dan pada suatu ketika, pada tengah malam, ibuku membangunkanku, dan ia terlihat sangat syok. Dan dia berbicara kepadaku. Astagfirullah dek, itu apa di kepala? Darah? Dengan kebingungan dengan ucapan ibuku,
Aku pun mencoba mengira apa yang terjadi pada kepalaku. Dan pada saat bangun, aku tengok bantal yang aku tiduri itu ada genangan darah. Sontak aku pun heran dan bingung karena kepalaku saat itu tidak terluka sama sekali. Dan aku pun tidak merasakan sakit apapun. Ibu juga mengira itu adalah darah dari tikus buruan kucing peliharaanku. Akan tetapi kami berdua tidak mencium bau bangkai dimanapun dan noda darahnya pun tidak mengeluarkan bau apapun. Oke. Lanjut ke pagi harinya. Ibuku masih berpikiran tentang kejadian semalam yang aku alami. Yang anggap itu adalah kejadian mistis. Lantas aku dan ibuku pergi berkunjung ke orang pintar dan diserahkanlah spray yang masih ada noda darahnya itu kepada orang pintar tersebut. Lantas orang pintar tersebut menerawang dan ia mengatakan sesuatu. Ini darah monyet. Ini ada leluhur yang ingin berkunjung dan melihat saja. Aku dan ibuku pun merasa puas dengan jawaban itu dan bergegas pulang. Sejak kejadian tersebut, aku pun tidak pernah lagi mengalami hal seperti itu lagi sampai sekarang. Maaf kalau penulisannya kacau dan ceritanya tidak sehoror dan semenari yang lain. Oke, semenarik maksudnya ya. Terima kasih. Oke, terima kasih Mas Y ceritanya. Y. Oke. Darah, ada apa ini? Darah monyet. Ini ada leluhur yang ingin berkunjung dan melihat saja. Serem ya. Jadi leluhurnya Mas Y ini ya bisa dikatakan eyang buyutnya ya. Itu pengen nengokin keluarganya ibu sama Mas Y tersebut. Tapi cara penyampaiannya itu serem ya. Harus ada darah monyet kayak gitu ya. Gila. Mungkin kan kalau biasanya aku tahu biasanya kalau kita ada leluhur kita yang datang pengen jenguk, pengen ngeliat, pengen nengok kita, mungkin dia kayak mengeluarkan suara kayak gitu, atau mungkin diliatin sosok bayangan, atau mungkin ada ada sesuatu hal-hal ganjil mungkin dari segi sosok atau apalah kayak gitu ya. Tapi ini beda. Ini darah cuy. Darah yang ada di bantal pada saat mereka tidur. Itu kan serem banget itu loh. Maksudnya si leluhurnya itu ngapain juga loh pakai darah gitu loh. Kita kan jadi berpikir yang parno gitu ya. Walaupun mungkin Mas Y dan ibunya oke, tenang, ternyata leluhur yang pengen nengokin kita. Tapi kan penyampaiannya itu kan serem gitu loh. Aku mah mending dikasih suara-suara gitu aja atau diliatin sosok gitu daripada harus kita ngelihat darah gitu. Bukan fobia sama darah sih ya, tapi ya kalau kita ngelihatnya itu kayak aduh serem banget kayak gitu. Gak bisa ngebayangin lah. Oke, udah 4 cerita yang udah aku bacakan ya. Pertama cerita dari Mas siapa tadi? Cerita pertama dari ini Andri, ya ini yang nggak mau disebutkan namanya semua ya. Jadi ada 4 cerita dan menurutku cerita pertama, cerita kedua, cerita ketiga, cerita keempat serem semua ya. Ya apa ya? Seremnya dapat, merindingnya belum ya, tapi seremnya dapat lah. Karena kalau merinding aku nggak bisa ngebayangin gitu. Kecuali kalau mungkin ceritanya itu sama dengan cerita yang pernah aku alami, pasti aku bakal ngerasain merinding. Tapi ini serem sih ya. Oke.
Oke, udah 4 cerita yang udah aku bacain. Jadi cukup sekian dulu cerita kali ini. So, jika kalian mempunyai cerita horor, entah itu pengalaman dari kalian sendiri, teman, kakek, nenek, ayah, ibu, kakak, adik, saudara, ataupun pacar sekalipun ya, kalian bisa langsung aja kirim cerita kalian ke podcastkisahhoror@gmail.com, podcastkisahhoror@gmail.com, ataupun di DM Instagram podcast kisah horor dan DM Instagram Ana Olive ya. Dan jangan lupa jika kalian pengen banget suka dengan video-video exploring gitu ya, kalian bisa langsung aja mampir ke channel YouTube aku, namanya Ana Olive, ANNAOLIVA ya. Tapi mohon maaf, selama 1 bulan ini aku belum pernah upload sama sekali ya, karena kondisi peralatan dan waktu juga ya. Jadi jangan lupa dibantu subscribe, like, komen, dan share. Dan podcast kisah horor kali ini sudah eksklusif di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, ataupun di Anchor. Sebenarnya sih banyak banget ya platform yang menampilkan podcast kisah horor. Ada sekitar 8-10 platform, tapi aku nggak tahu karena kebanyakan mayoritas podcast aku udah paling banyak itu dengerinnya lewat Spotify ya. Itu lebih alternatif ke Spotify. Oke, jangan lupa klik tombol follow agar kalian selalu update tentang cerita-cerita horor terbaru. Oke, dinantikan cerita-cerita dari kalian, kiriman-kiriman dari kalian. Aku nantiin dari sekarang agar aku bisa berbagi cerita atau menceritakan bareng sama teman-teman yang lainnya. Oke? Terima kasih. Nantikan di episode berikutnya. Selamat malam.